Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia sehat dan salam Sulawesi Selatan bebas stunting. Yang kami hormati Direktur Eksekutif dari HIPPG UI, Ibu Dr. Widya Laksmanawati Habibi, MM. Yang kami hormati Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Haji Muhammad Husni Tamrin, SKM MKes. Dan yang kami hormati para narasumber, Dr. Rahmat Santika, Spesialis Anak Mars, selaku Surveyor Akreditasi FKTP Kemenkes, dan Dr. Aida Juliati Abaso, Spesialis Anak Konsultan, Ketua Divisi Nutrisi dan Penyakit Metabolik Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK Unhas, dan para peserta webinar yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmatnya lah pada hari ini kita dapat terhubung dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh HIPPG UI Habibie Institute for Public Policy and Governance Universitas Indonesia bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan masih dalam suasana Lebaran, izinkan kami dari HIPPG UI mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa untuk kesehatan kita semua dan agar bangsa Indonesia, khususnya para pejuang kesehatan yang saat ini sedang bekerja menangani kasus COVID-19 dan untuk para pemimpin kita, agar selalu diberikan kekuatan dalam mengambil kebijakan dalam mengatasi masalah kesehatan di Indonesia. Berdoa, kami persilahkan. Selesai. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, melanjuti tema-tema sebelumnya, bahwa tema kali ini kita mengangkat kesiapan daerah dalam upaya pencegahan stunting di masa pandemi COVID-19. Marilah sebelum kita mulai, kita dengarkan sambutan dari Direktur Eksekutif HIPPG UI, Ibu Dr. Widya Laksmanawati MM. Waktu kami persilahkan. Terima kasih, Mas Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk kita semua. Salam sehat untuk Bapak-Bapak Ibu sekalian semua. Terima kasih kepada narasumber yang bersedia menjadi narasumber di acara HIPPG kali ini, yaitu Dr. Aida Juliati, Dr. Rahmat Santika, dan nanti mungkin Bapak Haji Muhammad Husni Tamrin juga, dan Ibu moderator kami, Ibu Maida. Terima kasih atas kesempatannya, keinginan untuk menjadi moderator dan menjadi narasumber di acara HIPPG kali ini. HIPPG yaitu Habibie Institute for Public Policy and Governance adalah Universitas Indonesia, adalah NGO yang dibangun oleh Universitas Indonesia bersama dengan The Habibie Center oleh Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Tujuannya adalah untuk mencerdaskan bangsa dan untuk membantu pemerintah dalam menangani masalah-masalah khususnya untuk meningkatkan sumber daya manusia. Untuk kali ini kita sangat concern terhadap masalah stunting di Indonesia, dan kami sangat berterima kasih kepada Sulawesi Selatan yang bersedia bersama-sama dengan kami melakukan webinar ini. Untuk selanjutnya kami persilahkan mungkin Dr. Aida Juliati, silakan untuk memberikan paparannya. Wassalamualaikum, selamat menikmati, dan jangan lupa kita juga ini live streaming di Instagram kami The HIPPG dan Instagram kami Aksi Cegah Stunting. Silakan Bu Aida. Silakan. Ya, slide-nya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Habibie Institute for Public Policy and Governance (HIPPG) dan juga Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, saya sangat mengapresiasi terselenggaranya acara
webinar ini karena terus terang stunting ini lagi booming. Sebelum COVID juga sudah booming, apalagi setelah COVID ini, sementara COVID ini ya saya rasa kita juga masih harus berbicara dalam hal penanganan stunting. Jadi mungkin baiklah saya mungkin secara dasar saja bagaimana apa yang dimaksud dengan stunting dan apa dampaknya pada tumbuh kembang anak. Jadi ada beberapa topik di sini. Yang pertama adalah apa yang dimaksud tumbuh kembang pada anak, kemudian yang kedua apa yang dimaksud dengan stunting, yang ketiga dampak stunting, dan yang keempat adalah mengenai pencegahan dan penanganan stunting. Siap masuk yang pertama. Jadi mungkin secara umum saja bahwa seorang anak itu berbeda dengan orang dewasa. Kenapa? Pada anak itu masih ada pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kalau tumbuh itu maksudnya bertambah ukuran, yaitu dalam hal ini berat badan, tinggi badan atau panjang badan, dan lingkar kepala. Kemudian parameter yang bisa kita pakai di sini adalah berat badan umur, ya, tinggi badan umur atau panjang badan umur, dan juga berat badan menurut tinggi badan. Nah, kalau berat badan BBTB, ini adalah menentukan status gizi. Ya, hanya saja selama ini yang kita pakai menentukan status gizi adalah BBU, ini dari Kementerian Kesehatan. Tapi kalau kita lihat WHO menentukan gizi buruk, itu kita menggunakan BBTB. Jadi selama ini mungkin ya, kita agak berbeda di sini ya, antara BBU dengan BBTB. Tetapi dari yang saya dapatkan dari informasi dari UKK itu bahwa Kementerian Kesehatan sudah merubah BBU, jadi status gizi itu sudah menggunakan BBTB. Ya, selama ini yang saya lihat menggunakan BBU. Jadi ada agak perbedaan dengan Dinas Kesehatan dalam hal menentukan status gizi. Tapi ini yang merupakan hal yang penting menurut saya. Yang kedua adalah mengenai kembang. Kembang adalah bertambah fungsi. Dalam hal ini adalah motorik kasar, motorik halus, bahasa, dan personal sosial. Ya, ini adalah gambar ya. Dia seorang anak itu tidak ada dari lahir langsung berlari, karena dia sudah harus angkat kepala dulu, kemudian duduk, berjalan, berlari, dan sebagainya. Ya, jadi dia memerlukan pertumbuhan dan perkembangan. Ya, kemudian juga kita mengetahui bahwa yang untuk seorang anak, tumbuh kembangnya itu 80% dipengaruhi oleh lingkungan, sedangkan genetik itu hanya sekitar 20%. Nah, salah satu yang termasuk lingkungan itu adalah nutrisi. Nah, kemudian selama ini di buku-buku KIA yang kita berikan kepada ibu hamil itu untuk anaknya juga ada, terutama mengenai KMS. Ini saya rasa dari tahun ya sudah lama sekali ya. Ini sudah ada dan saya rasa ini masih tetap bisa kita gunakan sampai saat ini, terutama juga untuk mencegah atau mendeteksi dini terjadinya stunting. Nah, ini adalah tren kecenderungan pertumbuhan. Jadi selama ini mungkin dari para medis mungkin juga ya atau para kader-kader mungkin di posyandu atau puskesmas itu selalu mengatakan kalau hijau itu berarti bagus. Padahal yang kita lihat adalah trennya. Walaupun dia di bawah garis merah itu, tetapi kalau beratnya terus naik ke atas berarti ini pertumbuhannya baik. Sedangkan yang ini, yang merah ini jelek ya. Kenapa dia langsung turun di sini? Demikian juga yang putih ya, walaupun naik awalnya tapi dia turun. Ini yang tidak bagus. Jadi untuk pertumbuhan ini, walaupun di bawah garis merah, tapi kalau dia naik terus, berarti itu pertumbuhannya baik. Nah, ini adalah penilaian pertumbuhan dan KMS. Ya, di sini bisa kita lihat, kalau pertumbuhannya sejajar dengan garis pada grafik, berarti ini baik, bagus pertumbuhannya ya, pertumbuhan baik. Yang jelek adalah kalau dia flat, itu mendatar, ataupun dia menurun, atau dia pertumbuhannya tidak baik, maksudnya dia naik tetapi menjauhi garis pada grafik. Dan yang inilah yang paling banyak terjadi ya karena ibunya senang kalau beratnya naik. Tetapi kalau nanti diplot, nah baru kita lihat ternyata dia menjauhi garis pada grafik. Inilah yang paling banyak terjadi. Dan ini juga mungkin ya bisa saja kita tidak memplot. Artinya ya kita biarkan saja menimbang saja tapi tidak memplot. Akibatnya walaupun naik beratnya, tapi kita sudah lihat, kalau kita memplot, kita sudah bisa deteksi, oh ini ada sesuatu, apakah sakit anaknya, atau dia tidak mau makan misalnya, ya sini bisa kita tahu apa masalahnya sebetulnya. Ya, kemudian juga untuk penimbangan, nah ini juga saya waktu itu masih PTT, ya masih dapat PTT, itu dari dulu menggunakan Dacin, ya. Masih, padahal sebetulnya kalau kita mau lihat, kalau mau yang bagus, ya kita menggunakan yang digital sebetulnya.
Ya, yang penting yang penting kalau misalnya masih bisa Dacin, artinya belum bisa kita ganti dengan digital ya. Apa boleh buat ya, tetap kita harus menggunakan dengan yang apa ya, yang jangan yang artinya betul-betul kita sudah apa istilahnya sudah di tera, maksudnya ya sudah di tera timbangannya, kemudian bisa digunakan, artinya sifatnya objektif, tidak ada lagi yang sifatnya subjektif ya. Jadi misalnya dia cara penimbangannya salah misalnya dan sebagainya, itu sudah harus kita latih kadernya. Halo Dr. Aida. Dr. Aida. Dr. Aida, suaranya tidak terdengar. Halo, Dr. Aida. Ya, maaf. Maaf, saya ya agak sinyalnya jelek sedikit ya. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi selama ini yang saya tanyakan sama kader ataupun juga perawat di Makassar itu di puskesmas, mereka mengatakan biasanya mereka menggunakan meteran yang biasa dipakai oleh tukang jahit. Nah, itu yang salah sebetulnya. Jadi kita tidak bisa mendiagnosis stunting kalau menggunakan meteran seperti itu. Jadi kita membutuhkan pengukur panjang badan yang seperti ini. Nah, kalau untuk tinggi badan ya bisa, ini sudah banyak dilihat ya, saya sudah banyak lihat di puskesmas ini, mereka sudah punya ya mikrotoa ini mereka sudah banyak yang punya. Ya, selanjutnya saya masuk yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan stunting. Jadi untuk Indonesia selama ini kita mempunyai masalah gizi ganda ya, jadi awalnya gizi buruk tidak pernah juga berakhir, kemudian muncul obesitas belum selesai, kemudian muncul lagi stunting. Jadi kita bisa dikatakan mempunyai Dr. Aida, suaranya juga hilang. Kelihatannya hang ya. Iya, kayaknya mungkin hang nih Dr. Aida nih. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin jaringan internetnya. Ya mungkin ini. Maaf saya maaf sekali. Silahkan ya. Ya, oke. Jadi untuk stunted yang kedua ini, itu kita peroleh, istilah ini kita peroleh bila kita menggunakan tinggi badan menurut umur itu dari grafik WHO di bawah -2. Itu dikatakan stunted atau severely stunted. Nah, kalau stunting yang sekarang kita lagi ramai bicarakan adalah suatu keadaan bila yang ditandai oleh tinggi badan menurut umur di bawah -2 grafik WHO ya, yang disertai dengan adanya malnutrisi kronik. Nah, malnutrisi kronik ini disebabkan ada dua hal. Yang pertama, asupan makan yang tidak adekuat, ya, dan yang kedua adalah adanya penyakit infeksi. Itu baru kita sebut stunting. Kalau stunted atau short stature ini hanya pendek saja. Jadi bukan stunting. Jadi tidak semua pendek itu adalah stunting. Ya, itu mungkin pemahaman dulu mengenai stunting. Jadi tidak semua orang yang pendek kita sebut itu stunting ya. Biasanya nanti marah orang tuanya kalau kita bilang, "Oh, anak ibu stunting." Wah, marah orang tuanya kalau kita bilang begitu. Ya, jadi kita harus mengerti dulu istilah stunting itu apa. Jadi stunting kalau dia pendek dan akibat dari malnutrisi kronik ya. Nah, ini dia.
Kalau kita lihat gambar ini sebelah kanan, ini adalah ucok baba, ya kita lihat mereka ini juga ucok baba pendek. Jadi ini adalah short stature, tapi bukan stunting karena dia masuk adanya suatu penyakit akondroplasia, ada penyakit dari muskuloskeletal ya sehingga dia seperti ini. Tapi ini masuk short stature, tapi bukan stunting. Nah, untuk anak 2 orang ini jadi satu lebih tinggi dan satu lebih pendek dengan usia yang hampir sama, ya belum tentu juga kita menganggap yang pendek ini juga stunting. Ya, belum tentu juga. Ya, karena kita tidak tahu apakah ini betul ada malnutrisi atau tidak. Jadi kok dari perawakannya saja, dari tinggi badan saja, kita tidak bisa menentukan ini stunting. Paling stunted, perawakan pendek saja, tapi bukan stunting. Nah, ini dia kita lihat ya. Kita lihat di sini, ini sebagai contoh saja ya. Nah, apakah kita berani mengatakan Pak JK itu stunting? Ya, demikian juga dan Pak Habibie, mohon maaf. Apakah kita berani mengatakan mereka adalah stunting? Tidak, ya tidak mungkin. Kenapa? Karena Pak Habibie adalah seorang presiden. Ya tidak mungkin orang stunting itu jadi presiden. Demikian juga dengan Pak JK, tidak mungkin seorang wakil presiden itu juga stunting. Ya, jadi tolong pemahaman mengenai pendek, tolong itu belum tentu stunting. Nah, saya masuk untuk dunia ya. Jadi negara kita termasuk daerah yang berwarna merah ya, lebih dari 40% persentase dari stunting. Kemudian untuk Indonesia, Sulawesi Selatan juga masuk merah di sini ya. Jadi lebih dari 40% yang pendek maksudnya ya, yang pendek. Kemudian ya, saya rasa kita semua sudah tahu. Untuk di Indonesia yang paling tinggi angka stuntingnya di sini ya menurut dari Riskesdas adalah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk Sulawesi Selatan ini yang paling tinggi ya dari katanya provinsi stunting ya dari Riskesdas itu adalah Enerekang, Kabupaten Enerekang pertama, kedua Sinjai dan ketiga Tanah Toraja. Ya, sekarang saya masuk di sini bahwa seperti kita ketahui bahwa Indonesia menduduki peringkat kelima negara dengan angka stunting tertinggi di dunia. Jadi setelah India, kemudian Nigeria, Pakistan, dan Cina, kita yang kelima. Kemudian stunting ini berdampak buruk terhadap pertumbuhan dan perkembangan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian apa itu stunting? Ya, tadi saya sudah singgung sedikit. Mungkin sama saja, jadi stunting adalah suatu keadaan yang ditandai oleh panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur kurang dari -2, Z-score WHO yang disebabkan oleh malnutrisi kronis akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau kebutuhan meningkat karena infeksi. Jadi harus ada malnutrisi dulu baru bisa kita sebut ini adalah pendek karena ini adalah stunting ya. Ya, ini juga saya rasa dari Riskesdas ya 2013 sangat pendek dan pendek itu 37,2%, sedangkan 2018 30,8%. Tapi kita ketahui bahwa data di Indonesia sampai saat ini belum dapat memisahkan antara perawakan pendek karena faktor genetik atau familial dan perawakan pendek akibat kekurangan gizi. Di sini kekurangan kita sebenarnya. Jadi kita tidak bisa membedakan di situ. Jadi kalau yang kita sebut stunting itu mungkin belum tentu stunting sebetulnya. Paling mungkin stunted saja atau pendek saja. Karena datanya kita tidak tahu ya apakah ini genetik atau memang karena ada malnutrisi. Dan juga dari penelitian di beberapa negara dikatakan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya stunting itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah nutrisi ibu selama hamil. Kemudian juga kehamilan usia remaja dan interval kelahiran yang pendek, IUGR dan kelahiran preterm, kemudian kualitas MPASI yang rendah, dan juga infeksi yang berulang dan faktor lingkungan. Ya, kalau di sini nutrisi ibu hamil dan yang sini itu adalah bagian untuk obgyn, ya, kemudian yang IUGR kelahiran preterm ini adalah bagian dari neonatolog, sedangkan untuk bagi saya, tugas saya adalah mengenai kualitas MPASI yang rendah. Ya, kenapa? Karena kalau kita melihat ASI eksklusif 0-6 bulan itu biasanya bagus, ya berat badan naik terus, tapi mulai masuk MPASI itu sudah jelek, beratnya sudah mulai menurun. Ya berarti kemungkinan kualitas kita yang rendah di sini. Dan juga paling sering diawali adanya perlambatan pertumbuhan yang disebut dengan growth faltering.
Nah, inilah yang kita paling sering tidak aware mengenai growth faltering ini. Kita lihat bagus-bagus naik terus, tapi ternyata di plot, nah ternyata sudah ada growth faltering. Nah, dari data ini dilihat bahwa growth faltering terjadi paling banyak itu dari usia 3 hingga 18 sampai 24 bulan ya. Jadi anak-anak dari negara berpenghasilan menengah ke bawah itu lahir dengan berat badan dan panjang badan di bawah kurva WHO. Jadi growth faltering ini bisa terjadi lebih awal. Ya, di sini kita lihat ya sudah mulai turun. Yang hijau adalah berat badan umur. Kemudian yang biru adalah tinggi badan umur, sedangkan status gizi adalah yang merah. Nah, kita lihat di sini status gizi ini lumayan baik memang, ya lumayan mendekati 0 di sini ya, artinya gizinya bagus. Tapi kita lihat BBU, TBU-nya bagaimana? Dia malah di bawah semuanya ya, menurun semuanya untuk tinggi badan umur dan berat badan umur. Nah, mengapa bisa status gizi baik? Ya, bisa saja. Kenapa? Karena kalau BBU-nya rendah, TBU-nya rendah, otomatis dia seimbang BB dan TB-nya. Ya, jadi dia status gizinya bagus. Jadi kami dari nutrisi mengatakan bahwa untuk menilai status gizi tidak bisa hanya dari BB-TB, tetapi juga dari BBU dan TBU. Ini kita harus lihat juga di sini. Ya, karena status gizi baik ternyata BBU-nya kurang ya, sangat kurang, dan juga TBU-nya juga sangat pendek ya. Jadi padahal status gizinya baik kan tidak cocok sebetulnya. Ya. Kemudian perlu meningkatkan intervensi dalam 1000 HPK dengan mencegah BBLR dan juga melakukan praktek pemberian makan yang benar, yaitu ASI dengan MPASI. Ya, jadi kami berdasarkan grafik WHO ini, jadi kalau kita lihat di sini, antara +2 dan -2 itu adalah tinggi badan yang normal atau perawakan normal, ini range-nya lebar. Kemudian antara -2, -3 ini adalah perawakan pendek, dan di bawah -3 adalah perawakan sangat pendek. Jadi ini kita sudah sepakat untuk grafik WHO. Nah, ini adalah dari klasifikasi WHO ya. Di bawah -2 adalah stunted dan di bawah -3 adalah severely stunted. Jadi WHO tidak mengatakan stunting ya, tetapi dia mengatakan stunted. Ya, itu dia. Nah, jadi ini contoh saja pada seorang anak Ani 9 bulan, panjang badan 65 cm. Jadi kalau kita plot, dia berada di -2 ya, pas -2 berarti dia interpretasinya adalah perawakan normal ya, walaupun perawakan normal yang paling bawah ya, karena di -2. Jadi hati-hati juga. Sekarang saya masuk yang ketiga, yaitu dampak stunting. Yang pertama adalah mengenai malnutrisi 1000 HPK ya. Jadi dari Black 2013 mengatakan bahwa akumulasi dari PJT, pertumbuhan janin terhambat akibat malnutrisi ibu, wasting stunting dan kurang gizi diperkirakan bertanggung jawab terhadap sekitar 3,1 juta kematian anak setiap tahunnya. Dan mengenai dampak jangka pendek dan jangka panjang ya, tadi sudah di depan juga dijelaskan, morbiditas mortalitas meningkat. Kemudian ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan jangka panjangnya adalah gangguan performa intelektual dan kapasitas kerja, masalah reproduksi dan juga kesehatan saat remaja dan dewasa. Nah, ternyata kita lihat bahwa kesempatan promosi nutrisi pada periode kritis, yaitu -9 bulan sampai dengan 2 tahun, nah inilah yang kita maksud dengan 1000 HPK. Ya, di sini. Nah, ini adalah merupakan waktu untuk terjadinya growth faltering. Ya, kita harus berhati-hati di sini. Dan juga kita harus ketahui bahwa pertumbuhan otak itu sangat cepat pada awal kehidupan. Ya, di sini kita lihat ya, untuk sensori ya, melihat, mendengar itu sudah mulai sebelum lahir sudah ada, kemudian bicara juga sudah ada, sudah mulai muncul ya untuk perkembangannya, dan juga untuk kognitif. Dan ini akan meningkat pada tahun-tahun pertama kehidupannya, jadi pertumbuhan otak sangat cepat. Nah, kemudian kita masuk di sini. Ini terus terang ini slide yang saya paling suka ya. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa periode emas perkembangan otak itu antara 0 sampai 3 tahun. Jadi pada usia 3 tahun, perkembangan otak itu mencapai kurang lebih 95% otak dewasa. Ya, kalau kita ambil HPK ya, 1000 HPK itu 2 tahun ya, berarti dia kira-kira sekitar 80%. Jadi 80% otak dewasa.
Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi antara 0 sampai 3 tahun, maka anak ini akan membawa seumur hidupnya. Ya, karena pertumbuhan otaknya ya, dia 90% otak dewasa pada sampai usia 3 tahun. Nah, jadi kalau ada yang salah di sini, ada kejang-kejang misalnya, kemudian ada gizi buruk misalnya, atau ada trauma kepala misalnya, yang mempengaruhi otak, ya dia akan bawa seumur hidup. Ya, kita lihat juga di sini mengenai sel saraf ya dari lahir 1 bulan, 9 bulan, 2 tahun. Nah, di sini kita lihat makin kusut itu makin baik, berarti sinapsnya makin banyak. Ya, jadi kita lihat, nah, untuk 2 tahun ini kurang lebih sama dengan dewasa. Ya, jadi pada usia 2 tahun itu sudah bagus ya perkembangan dan pertumbuhan sel sarafnya itu bagus sekali di sini, makanya kita harus berusaha menuju ke sini semuanya. Ya, kok ada yang salah di sini, ya berarti ya dia tidak bisa mencapai yang seperti ini, yang sangat kusut, ya itu yang paling bagus. Ya, ini juga pada anak ya, pada anak misalnya kalau ada gangguan ya, kalau kita lihat otak yang bagus, yang normal adalah yang besar seperti ini. Kalau dia ada gangguan nutrisi, maka otaknya seperti ini yang kanan, yang kecil ya, dia tidak bagus pertumbuhan otaknya. Dan mengenai dampak gizi kurang atau gizi buruk pada perkembangan otak, ya kalau kita lihat sebelum diterapi dengan tata laksana gizi buruk, ya kita lihat di sini yang banyak warna-warna hitamnya ya, kemudian girus-girusnya dalam, ya tapi setelah ditata laksana selama 6 minggu, maka kita lihat lebih padat massa otaknya. Ya jadi disinilah sebetulnya tidak boleh ada yang salah sebetulnya di 0 sampai 3 tahun itu tidak boleh ada yang salah. Kenapa? Karena ujung-ujungnya ke otak. Itu kuncinya sebetulnya. Jadi yang paling berperan adalah otak di sini. Kemudian mengenai potensi genetik tinggi badan. Jadi di sini ada rumus, kalau anak laki-laki ya kita menambahkan dan menjumlahkan tinggi badan ayah dan ibu ya tambah 13, kita bagi 2, kemudian plus minus 8,5. Ini untuk laki-laki, sedangkan kalau perempuan ini kurang 13, kemudian dibagi 2 plus minus 8,5. Ya, jadi kalau misalnya seorang anak ya tinggi badan ayahnya 170, ibunya 160, kemudian anak laki-laki ini potensi genetiknya 171,5, dia berada pada persentil 25. Kemudian saat usia 5 tahun dia tinggi badannya di sini, ya berarti dia pada persentil 3, ya berarti kurang sebenarnya, ya kurang, ya karena potensi genetiknya adalah persentil 25. Ya kemudian ada juga anak, misalnya 160 ya, kemudian ibunya 150 dan potensi genetiknya adalah di bawah persentil 3. Kemudian saat usia 5 tahun dia di bawah memang persentil 3 ya. Jadi berarti ini kemungkinan adalah genetik kemungkinan ya karena memang potensi genetiknya di bawah persentil 3. Ya jadi seperti itu. Jadi tidak hanya melihat dari pendek saja tetapi kita juga melihat dari potensi genetik orang tua. Jadi pada usia yang sama anak akan memiliki tinggi badan dan berat badan yang berbeda tergantung potensi genetik dan potensi genetik anak dapat berubah karena nutrisi. Sekarang saya masuk yang terakhir yaitu pencegahan dan penanganan stunting. Jadi yang pertama adalah pada saat seorang anak lahir, maka dia harus memegang ya, dia harus mempunyai ya pemberian makan seperti ini. Jadi yang pertama adalah ASI eksklusif itu 0 sampai 6 bulan, ini semua orang harus setuju. Kemudian ASI ditambah dengan MPASI ya mulai 6 sampai 11 bulan ini ya, kemudian di atas 1 tahun adalah makanan keluarga. Jadi inilah siklus yang harus dilewati dari seorang anak ya, tidak boleh ada yang tidak sesuai seperti ini ya, seharusnya ya, idealnya. Nah, ini adalah rekomendasi WHO. Yang pertama adalah inisiasi menyusu dini yaitu dalam 1 jam setelah lahir, ya ini saya rasa semuanya sudah tahu. Kemudian yang kedua adalah ASI eksklusif selama 6 bulan. Hanya saja dengan catatan anaknya beratnya terus naik. Jadi ASI eksklusif selama 6 bulan ini seharusnya terus dilakukan bila beratnya terus naik sesuai dengan grafik ya. Nah, hati-hati kalau tidak sesuai grafik ya berarti ada sesuatu, tidak bisa cuma ASI saja sebetulnya. Ya, di sini biasanya bermasalah juga ya karena kita menginginkan cakupan ASI eksklusif itu 100% ya, tapi ya tidak sama semua ibu. Ya, ada ibu yang ASINya banyak dan ada juga memang yang sedikit, ya tidak sama.
Kemudian yang selanjutnya adalah MPASI diberikan di usia 6 bulan sambil melanjutkan pemberian ASI. Dan selanjutnya adalah MPASI ini mempunyai syarat yaitu tepat waktu, yang pertama. Kemudian yang kedua, kandungan nutrisi cukup dan seimbang, jadi makronutrien dan mikronutrien juga harus cukup dan seimbang, aman, dan diberikan dengan cara yang benar. Ya, jadi inilah rekomendasi WHO. Nah, kita masuk pada skema praktek pemberian makan pada bayi. Ya, di sini kita lihat usia tidak ditentukan sebetulnya ya. Usia tidak ada tertulis di sini. Kenapa? Karena memang kita menganut 0 sampai 6 bulan itu adalah ASI eksklusif. Saya juga setuju dengan itu asal berat badannya terus naik sesuai grafik. Tapi kalau suatu saat misalnya ASI-nya tidak cukup lagi, apa boleh buat kita akan melihat apakah anaknya sudah mampu makan untuk MPASI atau tidak. Ya, jadi ini tergantung dari anaknya ya. Usia ini tidak ada tertulis ya, karena tidak selalu sesuai teori sebetulnya, ya, tidak selalu. Ya, saya rasa ini juga kita semua sudah tahu penggunaan ASI, imunitas alamiah, mencegah alergi, obesitas, ya, diare ISPA, IQ anak lebih tinggi, kemudian ada kasih sayang atau bonding, dan juga mengandung zat gizi yang berkualitas. Ini adalah kolostrum ya, ASI yang keluar di 3-5 hari pertama, jumlahnya sedikit berwarna kekuningan, ini kaya dengan antiinfeksi ya. Kemudian mikronutriennya juga banyak ya di sini. Oke, saya lanjut saja. Kemudian untuk komposisi ASI ya saya rasa dibandingkan ini perbandingan saja ASI dengan susu sapi, protein pada ASI itu rendah ya 1 gram saja, sedangkan susu sapi 3,4. Tetapi laktosanya adalah sangat tinggi. Kenapa? Karena ini untuk pertumbuhan otak ya. Jadi inilah keunggulan dari ASI sebetulnya. Selanjutnya, ya ini biasanya pertanyaan yang ibu-ibu tanyakan ya, bagaimana bila ASI itu tidak cukup? Nah, kalau ASI tidak cukup, maka yang harus kita lakukan adalah manajemen laktasi dulu dan kita evaluasi 1-2 minggu. Kalau dengan manajemen laktasi, kemudian datang kembali sama kita 2 minggu kemudian, kita timbang kembali dan berat badannya naik sesuai target, maka kita lanjutkan ASI sambil memantau kenaikan berat badan. Tetapi kalau ternyata dengan setelah manajemen laktasi kita perbaiki, tetapi beratnya tetap ataupun tidak naik sesuai target, maka kita lanjutkan ASI, tetapi kita harus menambah. Kalau usianya kurang 4 bulan, ya berarti kita harus mencari ASI donor. Kalau memang ibunya kekeh untuk ASI, ya silahkan, tidak ada masalah, silahkan cari ASI donor, atau kita bisa menggunakan susu formula yang higienis. Tapi kalau usianya sudah 4-6 bulan, nah kita lihat, kalau memang anaknya sudah siap MPASI, ya berarti kita bisa mulai memberikan MPASI. Ya, jadi itulah, makanya tadi saya katakan bahwa rekomendasi WHO memang menganjurkan 0-6 bulan, tapi itu teori, tapi tidak selalu seperti itu. Nah, kalau kita paksakan ibu-ibu yang ASI-nya tidak cukup untuk terus ASI supaya cakupan kita 100%, wah itu tidak benar ya, tidak etis kalau menurut saya, ya. Karena kita terus terang secara tidak langsung kita membuat seorang anak menjadi gizi kurang ataupun juga gizi buruk, dengan otomatis ya berarti otaknya juga tidak bagus. Nah, ini adalah definisi MPASI. Ya, saya masuk saja dari Akademi American Academy of Pediatrics mengatakan bahwa MPASI adalah makanan yang mengandung energi yang menggantikan tempat atau jadwal pemberian ASI serta mengurangi asupan ASI. Ini mengenai tentang WHO, saya rasa sama saja maksudnya ya. Saya lanjut saja. Nah, syarat dari WHO, maka MPASI itu yang pertama adalah harus tepat waktu. Jadi tepat waktu di sini maksudnya bukan 6 bulan, tetapi maksudnya adalah harus diberikan saat kebutuhan zat nutrien ini tidak dapat dipenuhi oleh ASI. Jadi terserah apakah mau 4 bulan, mau 5 bulan, ya terserah. Tapi tidak selalu memang 6 bulan, ya tidak semua sama. Kemudian adekuat, ini harus mencukupi kebutuhan semua zat nutrien yang diperlukan. Jadi berarti ada makronutrien dan ada mikronutrien. Dan aman, ini harus higienis dalam proses persiapan, pemberian, dan penyimpanan makanan. Dan terakhir adalah tepat cara pemberian. Nah, ini yang paling sering bermasalah ya, karena harus sesuai dengan tanda lapar, kenyang dari bayi, teksturnya bagaimana, jumlahnya bagaimana, dan frekuensi serta cara pemberiannya. Nah, kapan waktu yang tepat untuk memulai MPASI? Nah, mulai pemberian MPASI yang tepat adalah pada saat ASI saja itu tidak mencukupi kebutuhan bayi akan nutrien dan bayi sudah siap mengonsumsi makanan padat atau semi padat. Jadi, kalau ASI sudah tidak cukup, umumnya bisa lebih 4 bulan sampai 6 tahun ya.
6 bulan ya di sini, 4 bulan sampai 6 bulan. Jadi bisa 4 bulan, 5 bulan ya bisa. Kemudian durasinya adalah 6 sampai 24 bulan untuk MPASI. Nah, apa tanda-tanda bayi siap mengonsumsi makanan padat? Yang pertama adalah usia bayi minimal 4 bulan. Fisiologis dan enzimatis sudah siap menerima makanan padat, namun ditunda sampai paling lambat usia 6 bulan bila pertumbuhannya baik. Ya, jadi sebetulnya 3-4 bulan itu saluran cerna sudah siap sebenarnya. Kemudian bayi sudah bisa menegakkan kepala dan duduk meski dengan bantuan, oromotor berfungsi dengan baik dan refleks mulai melemah. Jadi terutama ini adalah refleks ekstrusi ya, lidah yang keluar itu sudah melemah dan juga gag refleks untuk muntah itu sudah berpindah ke area belakang ya. Jadi kalau kita memberikan makan, maka anak ini tidak muntah. Dan juga yang terakhir, bayi sudah tertarik melihat makanan padat. Ya, biasanya anak 4 bulan itu atau 5 bulan biasanya sudah mau sebetulnya. Nah, mengapa kita harus memberikan MPASI itu harus 6 bulan ya, tidak bisa lebih dari 6 bulan. Ya, karena energi dari MPASI, karena kita lihat ada gap energi antara ASI dengan kalori yang dibutuhkan ya. Kita lihat di sini, pada usia 6 bulan, ASI cuma mampu sampai 400 kalori saja. Ya, jadi padahal kebutuhan kalori adalah 600. Ya, jadi ada gap 200 kalori. Jadi kalau kita tidak memberikan di sini, maka berarti ya kalorinya tidak cukup. Ya, otomatis beratnya tidak akan naik kalau kalori tidak cukup. Jadi mau tidak mau harus masuk mulai 6 bulan. Tidak bisa lebih dari 6 bulan. Kemudian selain energi juga dibutuhkan nutrien lain. Ya, jadi misalnya seperti besi, ini besi kita lihat di sini. Ya, ternyata besi itu cuma sedikit sekali ya pada ASI pada usia di atas 6 bulan ya, karena kita tahu bahwa kebutuhan zat besi 0 sampai 6 bulan itu hanya sekitar 0,7 saja, 0,7 mg saja per hari. Dan itu ASI bisa penuhi. Tapi masuk pada usia 6 bulan itu kebutuhannya adalah 11 mg per hari. Ya, jadi kalau saya ibaratkan pisang itu 1 mg, ya berarti dia harus makan pisang ya 11 pisang sehari. Ya, itu udah untuk zat besi. Ya, vitamin A masih cukup banyak ya, proteinnya ya sudah kurang sedikit, energi juga sudah berkurang. Nah, untuk tekstur, frekuensi dan jumlah makanan, ya kita lihat dari usia 6-8 bulan biasanya dengan bubur halus, lembut, cukup kental dan dilanjutkan menjadi lebih kasar ya, frekuensi 2-3 kali, ASI tetap sering diberikan. Usia 9-11 bulan ini sudah bisa cincang halus, disaring kasar, ditingkatkan semakin kasar sampai makanan bisa dipegang dan diambil dengan tangan. Ya, kemudian untuk frekuensi sudah bisa 3-4 kali, ASI tetap dan juga bisa diberikan selingan. 12-23 ini bisa sudah makanan keluarga. Tapi biasanya tidak semua juga anak yang langsung bisa nasi ya. Kalau bisa ya, apa boleh buat kita masih bisa cincang ataupun disaring kasar. Ini 3-4 kali per hari, ASI tetap diberikan dan juga bisa diberikan 1-2 kali selingan. Nah, bagaimana jumlahnya? Nah, ini kita harus melihat. Kita gunakan prinsip responsive feeding. Ya. Kenali tanda lapar dan kenyang ya untuk dijadikan panduan terhadap volume. Ya, jadi tidak selalu kok ibunya membuat 1 mangkuk penuh bubur itu harus habis, tidak ya, dia tergantung anaknya. Mau makan berapa banyak ya, itu anak yang tentukan. Nah, ini adalah contoh jadwal makan ya. Tolong ini saya sudah kalau saya kasih pada mahasiswa-mahasiswa ataupun pada residen ya, tolong ini dicatat baik-baik kalau menjumpai seorang bayi usia 6 bulan, tolong Anda buatkan jadwal makannya seperti ini. Ya, jadi setiap 2 jam itu anak itu akan makan di sini ya. Pada jam 6 pagi ASI, kemudian jam 8 makan pagi, jam 10 sudah ada selingan, 12 makan siang, 14 ASI lagi, 16 selingan, dan 18 makan malam. Selebihnya adalah ASI. Ya. Kalau anaknya mau bangun tengah malam minum ASI, ya silahkan. Ya. Itu adalah namanya ekstra saja. Ya, silahkan, tidak ada masalah. Nah, jadi kita memberikan setiap 2 jam. Ya, itu secara teratur. Ya, jadi kalau kita memberikan makan secara teratur, maka anak ini juga akan lapar secara teratur. Jadi seorang ibu tidak perlu memaksa anaknya makan karena anaknya memang sudah lapar, ya. Jadi seperti itu. Tapi harus diingat, waktu makan itu hanya setengah jam saja, tidak lebih. Tidak berjam-jam untuk makan, ya. Tidak dibawa kiri kanan ke tetangga atau kemana ada anak yang tetangganya semua kenal, ya. Itu tidak seperti itu. Ya, jadi waktu makan hanya setengah jam saja, ya.
Nah, sekarang saya masuk adekuat secara kualitas untuk MPASI. Jadi ya kita mungkin semua sudah tahu, mungkin dari petugas gizi, dari perawat, dokter itu mungkin semua sudah tahu mengenai karbohidrat ya, protein, utamakan sumber hewani karena proteinnya lengkap. Kemudian harus juga ada lemak ya. Jadi makronutrien ya harus ada, dan juga mikronutrien itu buah atau sayur, dan terakhir adalah ASI tetap ada ya. Nah, paling sering kita itu lupa dengan lemak ya. Kalau kita membuat bubur homemade, itu paling sering kita tidak memasukkan lemak di situ. Akibatnya apa? Akibatnya kalori MPASI itu kurang kalori. Ya, kurang kalori. Jadi ya bisa kita pastikan ke depannya ya pasti beratnya tidak akan naik. Nah, ini ada banyak, saya tidak tahu mungkin dari Kemenkes juga ini ya, ada namanya pedoman gizi seimbang, menu 4 bintang. Ini banyak saya lihat ibu-ibu ya, kalau setiap kali konsultasi mereka selalu ikut ini, menu 4 bintang. Ini adalah PMBA, pemberian makan bayi dan anak, ya 6-23 bulan, ini adalah untuk balita. Nah, sekarang kita lihat di sini. Makanan pokok 35%, lauk pauk 30%, kacang-kacangan 10%, dan sayur buah-buahan 25%. Sekarang saya mau tanya, lemaknya di mana? Tidak ada. ASI-nya di mana? Tidak ada juga. Ya. Nah, sayur buah-buahan, serat itu cuma sedikit saja. Pada anak bayi usia 6 bulan ke atas, itu serat hanya diperkenalkan saja. Tidak sebanyak ini, 25% ini terlalu banyak. Ya, jadi ya lemak harus ada. Ya. Jadi kalau kita menganut ini ya, mohon maaf kami tidak ikut merekomendasikan untuk menu 4 bintang ya, karena kita lihat makronutrien tidak ada dari lemak ya, padahal lemak adalah penyumbang terbesar untuk kalori sebetulnya. Ya, jadi kami dari UKK Nutrisi dan Penyakit Metabolik sama sekali tidak merekomendasikan menu 4 bintang. Ya, saya rasa ini sumber makanan kita semua sudah tahu, jadi bisa buatan sendiri atau komersil. Silahkan, mau beli juga tidak ada masalah, mau buat juga tidak ada masalah. Makronutrien, karbohidrat, protein, lemak ini selalu harus ada, dan juga mikronutrien, vitamin dan mineral juga selalu harus ada. Ini adalah sumber karbohidrat ya, semuanya kita semua sudah tahu mungkin ya. Cuma kadang-kadang di Makassar ya terutama, biasanya kalau belum makan nasi itu berarti belum makan. Nah, itu yang salah juga ya. Seharusnya ya kan sama saja. Mie dengan nasi kan sama-sama karbohidrat sebetulnya. Ini adalah sumber protein, ya silahkan, terutama adalah protein hewani, karena proteinnya lengkap. Kemudian ada sumber lemak, ya. Jadi kalau bisa kita memberikan susu, keju, yogurt, boleh juga, atau kuning telur, mentega, minyak, atau santan dalam MPASI, ya, supaya ada dari lemaknya, supaya kalorinya lebih tinggi. Kemudian saya masuk pada nutrisi penting untuk perkembangan otak, ya di sini ada beberapa yang berperan, yaitu seperti yodium, zat besi, zinc, dan omega-3, dalam hal ini adalah DHA. Ya, jadi semuanya ini adalah ASI sebetulnya. Ya, tapi untuk MPASI ya, tolong diperhatikan mengenai zat besi. Ya, zat besi ini sangat hampir 100% itu harus dari luar. Jadi biasanya pada saat 0-6 bulan itu bagus ya. Pada saat mulai 6 bulan, nah itu mulai tidak bagus. Apalagi kalau saat makanan yang mengandung ini kurang ya, kurang berarti lama kelamaan anaknya bisa anemia. Nah, sekarang saya masuk pada syarat yang ketiga, yaitu aman dan higienis ya. Mohon izin Bu, Dr. Aida bisa dipercepat karena waktunya sudah lebih dari 30 menit. Ya, oke, makasih. Karena memang ini ya, saya lanjut saja ya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini juga suhu berbahaya untuk makanan, yang berbahaya adalah antara 5-60 derajat. Kemudian saya masuk yang terakhir, yang keempat, responsive feeding, ya proses makan memerlukan interaksi bayi dan ibu, bisa menyuapi atau makan sendiri, dan paling penting adalah sabar, tidak memaksa. Ini adalah aturan makan ya, teratur, harus teratur jadwal, tidak lebih 30 menit. Ya, ini lingkungannya seperti ini, dan prosedurnya yang seperti ini. Ya, saya rasa itu. Nah, anjuran kami dari Divisi Nutrisi dan Penyakit Metabolik, yang pertama adalah dalam masa pandemi COVID ini, yang pertama jangan menghentikan pemantauan pertumbuhan ini, terus harus dijalankan, tidak boleh berhenti ini. Kemudian kalau bisa kita mendeteksi dini growth faltering, dan tiap kabupaten itu membuat adanya kelurahan, satu kelurahan atau satu desa percontohan, misalnya untuk stunting, ya, untuk pencegahan stunting. Jadi kita bisa belajar dari desa atau kelurahan itu. Yang paling penting juga saya minta keterlibatan pemerintah daerah di sini. Dan apakah kita melihat di kabupaten, apakah medis para medisnya itu sudah siap mengenai stunting?
Dan juga apakah sarana siap, terutama panjang badan yang saya maksud di sini. Apakah semuanya sudah ada di seluruh Indonesia panjang badan yang bisa kita pakai secara objektif. Yaitu anjuran terakhir simpulan, jadi stunted is not always stunting. ASI dan MPASI memegang peran penting untuk mencapai tumbuh kembang optimal dan kesehatan masa depan. Strategi MPASI tepat waktu, adekuat, aman, dan higienis ada harus responsive feeding, dan komponen yang perlu diperhatikan adalah cukup makronutrien dan mikronutrien. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Aida atas penyampaiannya tentang deteksi dini stunting, penata laksanaan dan pencegahan dan penata laksanaan. Terima kasih kepada Direktur HIPPG yang telah menyampaikan keynotes-nya pada saat pembukaan acara ini, dan memang saat ini adalah saya ambil alih sebagai moderator untuk memandu pembicara kita yang saat ini hadir, sudah hadir. Mungkin mudah-mudahan Pak Husni Tamrin, Kabid Kesmas juga sudah hadir bersama kita. Terima kasih banyak kepada narasumber Dr. Aida, Dr. Ahmad Sentika, dan Dr. Husin, juga tentu saja Direktur HIPPG UI, dan para peserta yang jumlahnya tadi telah dihitung oleh panitia ada sebanyak 540 lebih. Memang acara ini sebenarnya adalah kesiapan daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi banyak juga di luar Provinsi Sulawesi Selatan ikut berpartisipasi. Ada dari Aceh, dari Sumatera lainnya, dan begitu pula dari wilayah timur lainnya. Terima kasih banyak. Nah, selanjutnya memang kita minta Dokter untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada 14 pertanyaan yang diajukan ke Dr. Aida Yuliati Abaso. Itu bahwa ada ini saya ada 14, tetapi yang mungkin akan saya minta hanya 3 karena nanti habis waktu kita untuk menjawab. Nanti pertanyaan yang lain akan dijawab secara email, ya. Ya. Mungkin pleno saja, Bu, atau bagaimana? Pleno? Pleno? Ya, tapi terakhir saja atau bagaimana? Oh, terakhir saja, enggak. Karena ini masalahnya kalau Dr. Aida ini kan udah teknis. Mungkin lebih baik itu satu-satu, karena kalau Dr. Ahmad Sentika itu udah policy yang lebih besar. Jadi silakan. Jadi lebih baik ke Dr. Aida dulu. Jadi karena lebih teknis nih kebanyakan pertanyaannya. Kepada ada tadi dari Puskesmas Lasepang, ya. Ibu Ninu Suhatina menanyakan apakah atau ini di mana sebentar? Terima Tadi yang Suhatina sebentar ya. Ninu Suhatina. Loh, kok hilang? Oh baik ya, saya nggak ketemu lagi ini di mana tadi ya. Kita minta kepada ini saja pertanyaan dari Sahruni SKM MKes. Izin bertanya Dr. Aida, mohon pencerahannya terkait banyak anak pada saat mulai MPASI, banyak status gizi anak menjadi menurun. Bagaimana pemberian MPASI yang benar? Apakah mengikuti anjuran 4 bintang atau bagaimana baiknya agar bisa mempertahankan status gizinya ketika mendapatkan ASI eksklusif? Sebenarnya ini sudah dijawab oleh Ibu Dr. Aida, tapi tidak apa-apa, mohon udah terjawab ya, tidak perlu dijawab lagi ya. Sudah apa? Kemudian ini saya ingin bertanya, bagaimana penanganan anak stunting dengan gizi buruk yang disebabkan karena malas makan dan minum susu, hanya mau ASI saja, sedangkan ASI itu ibu sudah tidak cukup, sudah lebih dari 9 bulan.
bulan. Ini Bu dari Ibu Ninu Suhartina, Puskesmas Lasepang. Kemudian ini dari Fitria Irianti, bagaimana cara mengetahui bayi tersebut kekurangan ASI sementara lambung bayi sudah sedemikian rupa sehingga ASI yang diberikan sudah cukup untuk lambungnya sesuai dengan usianya. Itu Dokter Aida bisa tolong dijawab. Yang satu kayaknya sudah terjawab ya tadi dengan ya, enggak apa-apa saya ini saja. Ya, enggak apa-apa. Jadi yang pertama itu mengenai yang tadi ya, mengenai menu 4 bintang, ya tadi saya singgung saja, saya ulang lagi kembali bahwa sebenarnya intinya adalah harus ada makronutrien dan mikronutrien. Itu sudah jelas, semuanya kita sudah setuju semua kayak begitu. Nah kalau ada satu yang tidak ada berarti tidak bisa kita pakai. Nah, saya lihat dalam menu 4 bintang ini lemak tidak ada. Dan juga seratnya terlalu banyak. Jadi untuk apa? Padahal pada anak bayi itu kita cuma perkenalkan saja, cuma sedikit saja serat. Tidak usah banyak-banyak. Jadi yang penting ada makronutrien, jadi ada karbohidrat, protein, lemak juga harus ada, dan juga sayur dan buah. Tapi ini cuma perkenalan saja yang sayur buahnya. Ya, cuma perkenalan sedikit saja tidak ada masalah. Tapi untuk makronutrien ini harus ada. Malah lemak dikatakan itu bisa 40-55% itu bisa diberikan untuk lemaknya. Hampir sama karbohidrat jumlahnya untuk itu. Nah, jadi kalau lemaknya ada ya, berarti kalorinya naik karena 1 gram lemak kan 9 kalori. Jadi minimal kalau kita tidak punya keju, tidak punya yogurt misalnya, ataupun margarin misalnya, ya boleh minimal bimoli saja 1 sendok setiap makan, ya silahkan. Tidak ada masalah. Yang penting ada lemak, itu dulu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai stunting karena sebabkan malas makan, ya semuanya susu saja. Nah, disinilah sebetulnya peran kita, tadi saya jelaskan bahwa bila mengenai slide yang jadwal makan itu, ya, jadi kalau kita menemukan seorang bayi mulai usia 5 bulan, 6 bulan, tolong kita buatkan jadwal makan. Karena kalau kita tidak biasakan mulai 6 bulan untuk makan, ya dia tidak akan mau makan, sampai seterusnya, karena dikatakan bahwa fase kritis pemberian makan adalah 6-9 bulan. Jadi kalau kita mulai memberikan makan pada usia 10 bulan, ya berarti sudah lewat fasenya. Dia tidak tahu makan, bukan dia tidak mau makan, tapi dia tidak tahu makan. Ya, itu kuncinya. Jadi untuk malas makan ini ya berarti kita harus melihat anaknya apakah memang oromotornya, otot mengunyah itu sudah bagus atau tidak. Kalau memang tidak bagus, apa boleh buat kita mulai lagi dengan susu awalnya, tapi kita hitung kalorinya berapa. Kita suruh datang lagi 2 minggu, kemudian kalau naik, maka pelan-pelan kita memberikan bubur halus dulu pelan-pelan. Jadi kita kembali ke usia 6 bulan saja. Kalau memang kita tidak bisa, artinya untuk mengunyahnya susah ya, dia tidak bisa makan. Apa boleh buat kita mulai dari awal saja. Jadi walaupun dia misalnya usianya sudah 1,5 tahun atau 2 tahun, tapi kok tidak tahu makan, apa boleh buat kita kembali ke usia 6 bulan. Ya, sambil mungkin bisa kita fisioterapi untuk oromotor, untuk otot-otot mengunyah. Ya, itu untuk yang malas makannya, jadi harus kita buatkan juga jadwal untuk itu. Kemudian bagaimana mengetahui bayi tersebut kekurangan ASI? Nah, inilah yang tugas kita sebetulnya. Karena kan setiap anak kalau lahir itu kan setiap bulan imunisasi. Nah, kalau dia datang ke posyandu atau puskesmas kan kita timbang. Kalau dia timbangannya naik sesuai grafik berarti dia ASI-nya bagus. Berarti makanannya bagus, cukup. Ya, tapi kok dia menurun, nah berarti dia ASI-nya tidak cukup. Itu saja. Jadi pemantauan pertumbuhan ini tidak boleh berhenti sebetulnya. Ya, kenapa? Karena ya ujung-ujungnya ke otak. Ya, jadi kadang juga kalau kami di sini kadang ada yang gizi buruk misalnya ya. Biasanya kan kalau kita rawat pakai selang, pakai NGT ya, pakai sonde. Ya, pakai NGT. Nah, biasanya ibunya tanya, "Dok, harus pakai begitu lah?" Jadi saya bilang ya harusnya memang begitu. Kenapa? Karena kalau kita tidak pakai NGT ya sampai kapanpun juga dia tidak akan bagus beratnya. Karena mau diharap mulutnya ya tidak bisa. Ya, buktinya kan tidak naik beratnya dengan mulut ya. Apa boleh buat harus NGT dulu. Nah, yang saya buru adalah otaknya. Jadi bukan apa-apa yang saya buru, tetapi yang saya buru kenapa saya harus pakai selang, harus pakai sonde, itu karena saya buru otaknya, supaya otaknya tetap berkembang. Nah, masalahnya lagi adalah stunting itu terutama untuk 1000 hari pertama kehidupan, ya, 1000 HPK.
Nah, kalau sudah ada stunting, berarti itu sudah hilir, sudah terjadi. Sampai 2 tahun saja. Jadi kok bicara stunting di atas 2 tahun percuma, menurut saya. Ya, karena otaknya sudah lewat, masa otak sudah lewat. Ya, itu. Mungkin itu, Bu. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih Dokter Aida atas penyampaian informasi jawaban yang ditanyakan oleh para peserta. Tapi memang ada satu pertanyaan, Dok. Tadi itu kayaknya NGT. Apakah kalau tidak pakai NGT, misalkan sekarang sudah ada susu formula ya tadi, apakah itu juga membantu atau memang susu formulanya harus pakai NGT gitu? Ya, biasanya kita menggunakan memang susu formula, Bu, biasanya. Oh, ya. Ya, biasanya kita pakai susu formula. Kalaupun ada yang yang kalori tinggi itu lebih bagus sebetulnya. Ya. Oh, gitu, kalori tinggi ya. Setelah memang harus pakai NGT memang, iya. Ya, tapi tetap harus pakai NGT. Makanya Ya, saya juga lihat beberapa di Jakarta waktu sebelum pandemi ini ada anak bayi kok pakai NGT, saya kasihan sekali rupanya itu ya, Dok ya. Ya. Karena kita buru otaknya. Buru otaknya ya. Ya, kita buru otak sebetulnya. Iya. Terima kasih banyak terima kasih, Bu. Dr. Aida atas penyampaiannya, juga terima kasih banyak kepada para peserta yang telah memberikan pertanyaan, dan memang pertanyaannya banyak, ini ada 20, tapi karena kita juga sudah ada pembicara lainnya, pertanyaan-pertanyaan yang itu akan dijawab melalui email. Selanjutnya kepada pembicara berikut, yaitu Dr. Rahmat Sentika Mars, konsulen anak tentu saja, dan beliau adalah terakhirnya Deputi Peningkatan Kesehatan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Beliau adalah bos saya, karena saya juga mantan dari PMK sama. Silakan Dr. Rahmat Sentika untuk menyampaikan informasinya. Cukup waktu 20 menit atau lebih? Ya, saya coba ya. Iya, silakan Pak Rahmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu wa minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini saya diminta untuk menyampaikan Sherlock-nya. Sebentar. Ada yang bisa bantu tayangannya? Oh, udah saya udah bisa. Udah, silakan. Saya Tubagus Rahmat Sentika, spesialis anak SMART di Ikatan Dokter Anak Indonesia cabang Banten, tergabung dalam UKK Tumbuh Kembang Anak. Diminta untuk slide berikutnya, tolong. Tolong slide berikutnya. Eta dulu. Atau saya aja yang ngaturnya, bisa? Ya, silakan, Dok. Silakan, Dok, itu bisa aja. Malah lebih enak kali seperti Dr. Aida kan sendiri juga. Nah, saya bisa, udah kelihatan ya? Baik. Ya. Selanjutnya, udah ya? Udah. Tinggal diklik lagi ke bawahnya kali, Dok. Jadi hari ini saya diminta untuk menyampaikan bagaimana strategi penurunan stunting di era pandemi COVID-19. Pertanyaan mendasarnya bagaimana Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Puskesmas untuk menurunkan stunting di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebenarnya secara umum kita sudah punya buku petunjuk pencegahan dan tata laksana gizi buruk dari sini. Kemudian kita juga sudah punya Permenkes 29 tahun 2019 tentang penanggulangan gizi buruk ataupun stunting begitu ya di era BPJS. Ini bukunya kuning, di era COVID, bukunya kuning. Ini ada gambar-gambarnya di dalamnya. Dan ada Permenkes 29 tentang bagaimana tata cara rujukan gitu. Ini contoh orang stunting. Nah, yang penting adalah bagaimana corona itu bisa kita kendalikan. Jadi jangan coronanya yang tidak bisa terkendali. Caranya katanya 3.
Dari sisi epidemiologi, RO-nya, RT-nya itu tidak menyebar lagi, reproduction time itu artinya jumlah kasus positif menularkan berapa. Di Indonesia sekarang sudah 1,6, mungkin 1,4 lah. Jakarta sudah 0,97. Kalau sudah di bawah 1, kita boleh memasuki yang namanya the new normal. Sulawesi Selatan, mohon maaf, masih di atas 2, mungkin hari-hari ini turun ke 1,8. Tapi 4 provinsi itu menjadi merah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur. Tuh, mohon diperhatikan. Jadi kita berada di zona merah. Yang usia 60 tahun ke atas, di zona merah, saya juga di zona merah, sudah dipastikan termasuk dalam ODP. Orang dalam pemantauan. Hati-hati itu semua. Nah, untuk COVID ini sebenarnya hanya 3 kata-katanya, to prevent, to detect, dan to respond. Nah, bagaimana kita melakukan prevent, melakukan pencegahan? Biasa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tinggal di rumah, puskesmasnya jangan ditutup. Puskesmasnya bikin pakai home care, pergi ke lapangan. Posyandunya jangan dibuka. Kenapa? Kalau posyandu dibuka, nanti tertular semua. Nah, kecuali yang 102 kabupaten kota yang sudah masuki the new era, ya, dia boleh dengan syarat RT-nya adalah kurang dari 1. Nah, to detect adalah bagaimana kita menemukan kasus. Kalau ada orang yang pulang dari Jakarta, kalau dari Jakarta Jabodetabek pergi ke Jawa Timur dalam waktu mudik kemarin, sibuklah di Jawa Timur, Jawa Tengah untuk menyetop orang-orang itu semua, karena itu dilarang mudik. Ya, sekarang terbalik. Takut lagi Jakarta naik lagi, padahal 2,7 juta orang mudik, baru pulang 690.000. Jadi masih ada 2,1 juta yang akan masuk ke Jakarta lagi, sehingga dijagain di Jakarta, nggak boleh masuk nih sekarang. Dan sebagainya lah. Nah, itu kemampuan melakukan deteksi ini, kalau ketemu yang rapid test atau swab atau PCR, ya, langsung kita bisa lakukan isolasi rumah, atau isolasi terbatas di kabupaten kota, di mana-mana kota membuat isolasi, ya. Jadi saya di Tangerang Selatan punya rumah lawan COVID di Ciater, 671 orang. Di Kabupaten Tangerang, kita di Tiga Raksa nyewa hotel 2 dikosongin, buat yang positif-positif tapi ringan-ringan saja. Nah, yang berat, yang perlukan isolasi, perlukan ruang ICU, kita siapkan rumah sakit khusus untuk COVID. Jadi kira-kira itu yang dilakukan. Nah, kalau sudah masuk, bagaimana caranya? Saya kan di sini banyak yang puskesmas. Tolong puskesmas triase dikedepankan. Sebelum pendaftaran, lakukan triase. Nah, bagaimana caranya? Tolong sekali ini gambar orang yang bersin atau batuk ini menyebarkan ribuan, mungkin ratus ribu, puluh ribu nih, bercak-bercak ini. Ini isinya. Kalau dia positif, berarti ini adalah corona yang bisa menyebarkan. Belum lagi tangan-tangannya itu menyentuh meja, lantai, pintu, lift, dan sebagainya. Ini harus cuci tangan. Ini harus etika batuk, tutup nih mulutnya, pakai masker. Karena itu Pak Ketua Satgas BNPB, Pak Letjen Doni Murdano menyatakan 4 sehat, 5 sempurna katanya. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, kemudian olahraga, makan makanan yang bergizi. Makanannya bergizi itu gambarnya yang tadi itu yang piring Dr. Aida nyampaikan. Ya, di situ memang saya baca hanya 3, yaitu karbohidrat, lemak, bukan lemak, karbohidrat yang protein dan sayur-sayuran. Lemaknya nggak ada. Tapi setahu saya itu dalam rangka germas untuk orang dewasa dan bukan untuk anak balita, bayi apalagi, ya, beda itu. Nah, jadi tapi karena kita ada lagi satu lagi yang gambarnya 5, ya, gambarnya 5 itu kan piring itu dipindah-pindahin, ada yang 01. Kebetulan yang bikinnya itu Ibu Meda. Nah, Ibu Meda nanti tanyain piring 4, piring 5, piring mana? Nah, itu tergantung yang nyampe ke Makassar yang mana ini, hati-hati, ya. Nah, saya ingin menyampaikan juga, tolong disampaikan, perhatikan PPI, pencegahan penanggulangan infeksi dengan Permenkes nomor 27. Ada 13 langkah.
Tapi langkah 5, 6, 7, 8, 9-nya dijadikan 1. Jadi di puskesmas namanya 6 langkah. Kalau di rumah sakit 13 langkah. Ini perhatikan ini semua, insya Allah tidak terkena. Kalau terkena, hati-hati ini, orangnya lihat pakai APD lengkap. Ini para perawat, para dokter seperti ini. Saya juga begini. Sehari-hari saya kebetulan masih praktek, hari Kamis Sabtu, saya terpaksa harus pakai gini dan nolong di kamar operasi, menolong seksio Dr. Aida. Jadi saya di sini pakai yang biosafety level 2 ya. Ini teman saya Dr. Erawan. Tempat prakteknya ditutup pakai apa nih? Pakai kaca. Semuanya lengkap begini. Tapi karena Dr. Ahmad kan di atas 60 tahun, jadi kita sudah bagi bahwa yang tua-tua hanya layani yang sehat. Jadi yang imunisasi, periksa tumbuh kembang, yang begitu-begitu ya. Yang bukan infeksi lah. Kalau yang infeksi kita pakai teleconference. Nah, itu tolong dikerjamakan. Bisa tidak itu semua disimpan di triasenya di depan, di puskesmas, di mana-mana, kembangkan semua lah. Punya HP semua kan. Nah, insya Allah lah, WiFi ada di mana-mana. Gitu ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah ini. Jadi pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, olahraga, makan bergizi. Nah, ini yang lebih hebat lagi. Sebenarnya Permenkesnya kayak gini nih. Ini biosafety level 2-3 ya. Terutama yang di ICU, yang di isolasi, gambarnya seperti ini. Nggak boleh dibuka 8 jam, 6 jam nih. Biasanya ada ruang kecil dulu untuk istirahat. Kalau sudah 2-3 jam diatur sedemikian rupa. Ini tempat praktek saya. Perawat-perawat saya juga pakai lengkap seperti ini. Nah, ini ini di Hasan Sadikin, dokter-dokter muda ini pakai ini semua. Alhamdulillah sampai hari ini 3.000 orang yang bekerja negatif, tidak ada yang terkena. Karena kita jaga jarak pakai APD ini. Nah, jadi lakukan Permenkes 27 itu diapalkan nih. Tolong puskesmas, rumah sakit membentuk tim PPI. Digabungkan dengan tim peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Saya surveyor akreditasi, kebetulan bergabung di UKP ya, jadi paham sekali dan waktu buat Permenkes 4644 juga ikut di situ menentukan ini. Jadi tolong diperhatikan ini di semua puskesmas pasti ada lah tingkatan mutu dan keselamatan pasien. Saya kemarin ke Tanah Toraja dua puskesmas, indah sekali Tanah Toraja itu. Kemudian register resiko infeksi, tolong dibikinkan kira-kira faktor-faktor yang akan timbul COVID di mana aja infeksi itu. Di pintu masuk, di tempat layanan, tempat mana dilihat ya. Gerakan cuci tangan, kewaspadaan standar berupa. Nah ini kalau di puskesmas tambahin, cuci tangan pakai apot. Jadi nomor 11 jadi nomor 5. Kewaspadaan airborne, kewaspadaan outbreak, dan pengendalian antibiotik. Karena itu yang airborne itu dokter THT ditutup, dokter gigi nggak boleh praktek, dokter anak nggak boleh pakai inhalasi, karena akan jadi aerosol itu. Inhalasi di rehab medik itu ya. Terutama yang buat asma-asma. Nah ini perhatikan semua langkah-langkah ini, insya Allah. Pengendalian antibiotik. Kita punya standar, kalau sudah positif, kita berikan azithromycin, kemudian obat virusnya mana saja, silahkan yang ada. Biasanya apa? Isoprenosin ya, dan sebagainya, ditambahkan dengan vitamin-vitamin yang lainnya sesuai dengan gejala. Petunjuknya seperti itu. Kina, di beberapa tempat pakai kina. Di tempat saya juga di sini, di rumah sakit swasta, semua dokter-dokternya pakai kina ya. Nah, sampai hari ini ada 31.186. Nah, ini tolong Sulawesi Selatan ini. Saya tinggal di Mapanyuki 29, agak lama di sana. Jadi paham betul, karena istri saya lama di Makassar ya. Nah, ini situasi COVID-19 kemarin malam, tanggal 7, saya ambil. Sudah naik lagi. 31.186 ini ODP-nya 40.000 dan sebagainya lah. Ini sudah jangan dipikirkan. Tapi hari ini saya baca barusan, dengarkan lagi, naiknya sudah naik yang tertinggi
yaitu 1016, 1300 baru satu. Jadi artinya apa? Artinya hari-hari ini tolong diperhatikan. Dan 65%-nya adalah kasus anak. Saya sendiri di sini Tangerang Selatan 1.411 yang positif dari masyarakat, 141-nya adalah 0-18 tahun. Kematiannya yang dewasa semua 75, di antara itu 15-nya anak. Jadi tinggi itu ya, 20% kematiannya kalau di Tangerang Selatan. Kemudian kasusnya, insidennya kira-kira berapa tuh tadinya? 8-9% ya. Tapi Dokter Aman sudah mengumpulkan seluruh Indonesia, dikumpulkan ada 4.000-an yang meninggalnya 230 berapa tuh, sehingga kira-kira 5-6% meninggal, tapi kasus terhadap anak ininya 3-4%. Gejalanya biasa-biasa aja, gejala pneumonia, demam, batuk, pilek, panas. Tetapi ketika sesaknya dilihat dari PCH, pernapasan cuping hidung, retraksi ya, retraksi interkostal, suprasternal, epigastrik, semua dadanya ini diperhatikan. Nah, kalau sudah sesak-sesak ini kita kategorikan yang besar, yang berat. Ini pakai Permenkes nomor 238, di situ sudah ada bagaimana mengklaimnya. Tolong kodenya samakan. Berapa tadi? 311 dan 312. Bukan ini depannya pakai V ya. V311, 312. Yaitu infeksi virus dengan kode 311, 312. Nah, jadi kalau dibayarkan nanti di situ ada, kalau di ICU dibayarnya sampai 15 juta per harinya. Kalau di isolasi 12 juta, dirawat berapa. Ada semuanya, termasuk juga akan dibayar oleh negara, oleh Kementerian Kesehatan, tetapi lewat e-claim-nya BPJS. Ya. Terutama yang akut respirasi distress syndrome ini yang memerlukan, kira-kira kemarin di Jakarta itu, dari catatan kita lah di Depkes, kita punya 3.000 ventilator katanya tercatat di seluruh Indonesia itu, tapi setelah dicek 1.800, kebutuhannya 8.000. Jadi kita nih sekarang sedang kekurangan ventilator-ventilator itu. Ini tolong diperhatikan. Kemudian ini gejala-gejala pada anak itu ada merah-merahnya kayak demam berdarah. Ini orang dewasa kita ambil, ini ada pecahnya ya, namanya fenomena gelas pecah. Ini. Jadi tidak di bawah nih, tapi kayak apa ya, di atas tuh kayak sarang laba-laba dari Koch pulmonum ya, dari TBC. Tapi kayaknya model-model gini. Kita nyebutnya, saya baca di situ dokter radiologi nulisnya fenomena gelas kaca. Nah, dicarikan. Kemudian pemeriksaan darahnya ternyata limfositnya rendah. Di ibu hamil ternyata sekarang ribut, FA-nya meningkat, ferritinnya meningkat. Nah, tapi ketika ditanyakan kemarin 2 hari kepada Direktur Kesehatan Keluarga, ini gimana kebijakannya? Apakah tabletnya FA itu diberikan? Tetap diberikan. Kecuali DPJP-nya, dokternya memeriksa pasien COVID ini, ininya apa, hematologi dan ferritinnya kan HB-nya rendah. Kalau 6 pas yang nggak dikasih, 8 nggak dikasih masa. Tetap aja diberikan obat FE, tetapi pada pasien-pasien dengan corona ini, dengan COVID ini, tolong hati-hati ya. Sebagian besar itu ferritinnya naik, hematologinya itu ada gangguan, limfositnya bergeser jadi rendah di bawah 8, di bawah 7 ya biasanya. Bawah 10 lah. Tapi segmennya meningkat dan hematokritnya meningkat sehingga dia lebih kental kayak demam berdarah. Jadi hemokonsentrasi ini hati-hati. Saya kebetulan bukan megang ya, konsultasi dengan berbagai macam, kelihatannya disrupt dari hematologi ini bahaya. Ini sudah diterangkan tadi, hati-hati ini bajunya. Nah, kita punya alur-alur ini, sudah di tangan Bapak dan Ibu sekalian. Ada, nanti saya share aja ke jejaring ini, supaya ada yang di puskesmas bagaimana, di rumah sakit bagaimana. Tapi intinya dua-duanya adalah menaruh alur rujukan ini, triasenya di depan sebelum pendaftaran. Kalau di puskesmas ya, tolong dulu taruh di depan sebelum pendaftaran. Pakai APD lengkap. Pas pisahkan, yang sesak-sesak jadikan merah. Yang merah buktikan bahwa dia sampai positif atau negatif. Harus dirujuk itu ya. Dirujuk ke rumah sakit yang punya kemampuan untuk toraks foto, isolasi, dan sebagainya. Simpan di satu tempat dulu nih. Tapi kalau kuning,
nggak ada sesaknya, batuk pilek ringan saja bisa pulang, itu nggak gawat, atau hijau begitu, berikan obat. Obatnya penurun panas, pengencer dahak, tapi kita sudah yakinlah ada panas 3-4 hari langsung diberikan antibiotik antivirus seperti itu. Mohon sekali ini dilihat, ada di petunjuk-petunjuk dari IDAI ada, dari paru ada, dari penyakit dalam ada ya. Yang penting adalah IGD ini. Di rumah sakit umum juga gitu sama, IGD-nya itu ada triasenya. Jangan langsung nyelonong. Korbannya sudah terlalu banyak, dokter 46 yang meninggal. Perawat itu 22 yang meninggal, tetapi 62-nya yang terkapar ya. Saya kebetulan di PPNI juga, mengerikan lah. Dan sebahagian besar adalah sesek pakai ventilator meninggal. Pakai ventilator meninggal, karena si dahaknya itu kental sekali. Nah, ini tolong diperhatikan. Ini sama ya. Nah, sekarang kembali ke stunting. Tadi sudah dijejerkan semua. Saya hanya memperhatikan ini. Stunting itu kita sebut gagal tumbuh. Boleh pendek, tadi pendeknya kan ada stunted, ada stunting, ada perawakan yang memang pendek ya. Tetapi intinya bagi petugas-petugas gizi, puskesmas, UKM di puskesmas, nggak usah terlalu pusing dulu dengan ini semua. Jangan ngomongin dulu stunting, nggak usah ke stunting. Tapi bawa dulu buku KIA. Di belakang itu ada 30 grafik. Yang 2 grafiknya berat badan terhadap umur, ada 2 lembar yang besar. Tolong diperhatikan, posyandu itu ada 5 meja. Tepuk posyandu katanya. Pendaftaran, tak penimbangan, tepuk posyandu. Pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, pelayanan. Nah, di pencatatan di meja 3, kader membaca menggunakan berat badan terhadap umur. Jangan ngutik-ngutik tinggi badan yang di belakang. Tinggi badannya tulis aja di kertas kecil. Nanti di meja 5, petugas kesehatan melakukan surveillance, melakukan pemeriksaan kasus. Kalau ketemu yang berat badan terhadap umur, tinggi badan terhadap umur, lingkar kepala, body mass index, di belakang ini ada 30 nih. Kenapa 30? Yang laki-laki warnanya biru, yang perempuan warnanya merah, kemudian umurnya 0 6 bulan, 6 2 tahun, 2 5 tahun. 3 kali 2 6. Kemudian berat badan terhadap umur, tinggi badan terhadap umur. Kalau umurnya nggak tahu, berat badan terhadap tinggi badan. Nah, kemudian satu lagi lingkar kepala body mass index 5. 5 kali 6, 30. Dicetaknya bulak-balik, jadi 15 halaman di belakang. Balitbang Kemkes melakukan penelitian, alhamdulillah hanya 5% yang diisi. Semuanya nggak pernah baca. Kenapa? Pusing bacanya, katanya bahasa Inggris katanya. WHO lah di belakang situ dipersalahkan. Jadi tolong petugas-petugas kesehatan jangan menggunakan grafik yang depan, itu mah buat kader. Nah itu tolong diperhatikan. Kalau ketemu yang di bawah garis merah, baik berat badan, tinggi badan, ataupun berat badan dan tinggi badan di bawah garis merah, kirim ke UKP. Di puskesmas kan ada 2 ya, ada UKM, ada UKP. Jadi para petugas gizi yang ada jangan ngobatin sendiri, serahkan kepada dokter. Nah, para dokter kita latih. Dokter Aida wajib hukumnya melatih semua dokter umum di puskesmas supaya paham petunjuk tadi. Nah, gitu ya. Jadi yang tadi diterangkan dokter Aida itu nanti urusannya dengan dokter umum di UKP. Dan supaya ceritanya jelas nanti di belakang ya. Nah, Profesor Damayanti sudah melatih semua dokter anak. Kalau saya dari tumbuh kembang juga sudah dilatih, sudah berjalan ke 182 kabupaten kota, mendahului, alergi juga sudah. Kemarin saya ikut juga di yang UKK gizi dan metabolik di hotel yang di Klub Lapang Benteng itu, kita latihan di sini oleh Dr. Prof. Damayanti dan kawan-kawan gimana ya. Borobudur Pak ya? Borobudur. Ya, Borobudur. Ya.
Borobudur. iya. Kalau Ya. anak Ikut ya? itu stunting di bawah garis merah, jangan ditangani sendiri oleh petugas gizi, tapi sinergiskan kepada dokter. Nah, dokter dikasih petunjuk apa yang dilakukan. Itu bacanya di Permenkes 29 tahun 2019. Di situ ada tata caranya, ya. Nah, ini pemantauan webinar ini udah. Ketika sekarang terjadi dulu tahun berapa? 90 waktu Pak Harto jatuh, ternyata gara-gara 98 sampai tahun 2002 tahun menurut Pak Izwardi, ini Direktur Gizi, itu turunnya itu sampai 11%, 12%. Nah, sekarang kita kan sudah 27% stuntingnya. Jadi kalau ada COVID 3 bulan ini, puskesmasnya, posyandu nggak jalan, puskesmasnya belum paham pergi dengan home care dan sebagainya, saya yakin ini angkanya naik nih. Jadi tolong puskesmas bikin PWS yang ada ini perhatikan yang risiko itu. Nah, jadi tolong berat badan, terhadap umur, tinggi badan, tadi udah diterangkan ini oleh Dr. Aida. Nah, penyebabnya juga tadi sudah gagal tumbuh. Jadi intinya adalah kalau karena nature itu alam, yaitu karena genetik, karena hormon, itu kita nature, katanya, kata Dokter Aman, 7% katanya. Nah, 93%-nya berkaitan dengan nutrisi dan infeksi. Karena itu perhatikan. Tapi bukan urusannya puskesmas yang UKM, petugas gizi sampai ngobatin antibiotik, TBC dan sebagainya. Bukan, itu urusannya dokter, UKP. Di UKP itu kan ada pendaftaran, ada kajian awal, ada penetapan diagnostik, ada pelaksanaan layanan klinis, ada IGD, UGD ya, kemudian ada rujukan, ada anestesi sedasi, ada gizi, promosi kesehatan, dan perawatan. Ada 10. Silahkan yang sudah pernah diakreditasi, UKP itu seperti itu. Jadi UKP sama UKM mesti berjalan. Nah, di Permenkes itu ditegaskan sekali. Mudah-mudahan itu bisa dikembangkan. Ya. Nah, ini contoh. Ketika ada, saya gampang sekali, ini saya 69 puskesmas saya datangin. Ini gambarnya ini semuanya, ini Dokter Ahmadnya. Pusing sekali tadi yang gambarnya itu. Sudah ukuran berat badannya, tinggi badannya nggak ada, nggak standar. Ya. Tapi semua kabupaten kota sudah dibagikan oleh Kemkes, katanya yang WHO, yang warnanya putih. Ada nggak tuh ya? Mudah-mudahan ada lah. Lebih dari satu lagi mungkin sekarang. Jadi pakai standar WHO tuh ada alat-alatnya gitu. Kalau sepanjang alat itu nggak ada ini umurnya 2 tahun 3 bulan. Ya, tingginya 73, 72. Kemudian beratnya itu mengerikan 7 kilo. Masa umur 2 tahun 7 kilo? Katanya itu pakai lagu. Berat badan sesuaikan dengan umur tersebut dikasih apa? Berat badan 7 kilo sama dengan anak 5-6 bulan. Kenapa dikasih soto? Kenapa dikasih konro? Kenapa dikasih coto Makassar? Dia kan bisa mencernakan. Anak ini masih sama dengan 6 bulan. Nggak bisa. Harus dikasih PKMK. Apalagi tuh PKMK? Tanya ke Dokter Aida. Ini mesti diserahkan ke dokter supaya diobati. Supaya kalau umurnya masih 3 tahun ke bawah. Masih dalam golden period, masih dalam masa pertumbuhan. Tapi kalau sudah 4 tahun, 5 tahun kan agak susah. Ya, sudah nggak bisa lagi diperbaiki. Jadi perintahnya adalah tolong timbang, ketika anak 3 tahun ke bawah ketemu yang di bawah garis merah, kirim ke petugas kesehatan dokter yang sudah dilatih oleh dokter anak. Itu perintahnya itu. Nah, mereka bilang, tolong segera kami, kalau enggak kami jadi pendek. Jangan ngukur-ngukur pendek. Pendek biarin aja, balitbang yang ngukur itu mah hasil akhir. Hasil akhir itu apa ya? Mau bagi rapot, ujian, nah biar aja itu. Kita jangan ngomong-ngomong yang ngejar-ngejar pendek ini. Kita kejarkan dulu berat badannya aja dulu lah, perbaiki. Tadi Dokter Aida bilang karena gangguan nutrisi. Periksa lehernya pasti ada kelenjar getah bening bilateral simetris. Kasih obat TBC. Pas dikasih obat TBC katanya nggak bisa. Ini TBC-nya harus lapor dulu ke Dinas Kesehatan. Lama lagi sebulan. Bikin koordinasi sependek mungkin sehingga ini langsung bisa diobati. Kata orang Pulmo, 67% anak-anak yang gizi buruk stunting ini semua yang diperiksa,
TBC semua, gimana? Jadi apalagi sekarang, saya baca lagi India dalam 2 bulan dari Maret sampai ke April katanya naik 1,6 juta orang anak, 1,6 juta anak dan orang dewasa di India. Di Indonesia kapan mau ditelitinya nih? Saya yakin puskesmas karena ditutup takut COVID, pemberian anti TBC-nya nggak dibagikan, padahal dia harus rutin. Nah, jadi banyak masalah, ini sudah diterangkan. Jadi tolong dilihat ya, di bawah garis merah, ini ada gizi kurang, ini gizi apa namanya? Gizi buruk, gizi kurang. Nah, tadi udah diterangkan bahwa ini sebenarnya salah katanya gizi buruk dan sebagainya. Biarkan itu disuruh oleh UKP-nya ke sana. Ini kita masyarakat luas aja. Saya tanya, ini apa nih? Antara +1 ke +2. Ini kan normal. +1 ke +2 namanya beresiko terhadap kegemukan. +2 ke +3. Ini namanya overweight. Di atas +3 namanya obesitas. Ini jumlahnya 11% juga. Kenapa? Karena makan terlalu banyak yang junk food tadi. Makan, sekarang di mana-mana kan gampangnya. Maaf, Dokter Ahmad, waktunya Ya. 1 menit lagi. 1 menit, 5 menit lah. Ya ini nih otaknya seperti ini nih. Kurang ya. Nah ini sudah diterangkan lah tadi sama Dokter Aida. Nah ini pasien-pasien saya nih. Jadi ini pakai lagu aja. Berat badan sesuaikan dengan umur tersebut dikasih apa. Kalau Prof. Damayati bilangnya, tinggi badan itu cocoknya dengan umur berapa, beratnya berapa, baru RDS-nya dihitung. RDS-nya pusing amat, 10 kilo, 100 cc per kilogram berat badan. 10 sampai 20, 50 katanya pakai Holiday Seeker. Kalau enggak, pakai daftar RDS-nya. Dokter Aida harus ngajarkan bagaimana cara ngasih RDS itu ya. Ini juga sama. Yang gemuk orang gizinya. Banyak, 26 orang nih saya ditemu di sini. Katanya gimana ini kamu jangan dikasih makan terus sama orang gizinya ini ya. Petunjuknya udah jelas di sini, kasih formula 75, formula 100 dan sebagainya. Sekarang namanya ini anak-anak ini. Nah, namanya ini Permenkes 29. Gizi buruk. KMK-nya ini ya. Tolong masukkan di KMK 514 2015 nomor urut 79. Ini untuk nutrisi, untuk gangguan gizi. Tagihkan, ada uangnya di puskesmas nih untuk 79. Pakai uang apa? Kalau yang ini silahkan. Kalau inasi bijis dikontak dirujuk rumah sakit pakai 410, 411, 412. Nah, nanti bayarnya pakai ada 9 juta loh bayarnya. 11 juta sama 7 juta ya, 7, 9, 11 juta. Jadi cukuplah sebenarnya ya. Asal peserta BPJS. Nah, ini Permenkesnya 29 ya. Coba dilihat pasal 3-nya. Penyelenggaraan penanggulangan gizi dilakukan melalui surveillance gizi dan penemuan kasus oleh UKM, oleh petugas gizi di meja 3 dan meja 5. Nah, masa harus digituin? Tapi ketemu di bawah garis merah langsung berikan PKMK, pangan khusus medis khusus. Nanti pangan khusus medis khususnya tanyakan ke Dinas Kesehatan di mana belinya. Nggak usah beli, kan sudah diedarkan, sudah di petunjuknya gimana. Udah ada di katalognya dan lain sebagainya ya. Ini untuk siapa minuman ini ready to use? Untuk yang beresiko gagal tubuh, untuk yang gizi kurang dan gizi buruk. Jangan nungguin stunting. Di sini kan nggak ada yang stunting. Mana stuntingnya nggak ada. Stunting itu akhirnya seperti tadi Dokter Aida sampaikan, ya. Nah, ini tolong diajarkan nih, ini semua. Di gizi kurang nih semua. Yang prematur kan ada, usus untuk prematur, PKMK untuk prematur kan ada. Nah, ini semua sudah ada petunjuknya. Nah, ini yang dipakai di COVID, kunjungan rumah diprioritaskan kepada kelompok yang beresiko, ibu beresiko tinggi, anak stunting yang belum diimunisasi, pakai APD gitulah. Ini semuanya tolong nanti dibagikan, dilihat aja petunjuknya ya. Nah, ini urutan-urutannya gambarnya tuh susah nih. Saya yakin kalau belum dipahami, belum dibaca ya vitamin A dan sebagainya nih. Ini programnya Dr. Meda tuh. Konseling, MTWA banyak macamnya nih ya. Nah, intervensi spesifik. Ini contoh nih, saya contoh di Garut dan daftar namanya kan ada DTKP ini sekarang lagi pembagian sumbangan sosial itu ya, dana sosial itu kan ada daftarnya, minta DTPS-nya.
Kemudian tambahkan NIK-nya nih, ada NIK-nya. Kalau dia positif sudah dapat BPJS, tagihkan ke BPJS, dibayar. Nggak susah amat. Ya, jangan ribut dulu. Tagihkan aja. Jadi puskesmas serahkan ke rumah sakit obati oleh dokter dan dokter anaknya, tagihkan ke sini. Cukup, di mana-mana berhasil. Nah ini lihat, anaknya ada ya. Kalau ada yang ingin jelaskan, silahkan nomor hubungi HP saya. Saya ada bisa ditanyakan pakai WA. 0811-831-838. Terima kasih Dokter Aida. Saya sudah diterangkan lebih jelas tadi semuanya. Tinggal tolong yang UKP di puskesmas dilatih nanti bersama-sama untuk ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ahmad Sentika. Lebih jelas lagi kalau kita semua yang hadir pada webinar ini, bagaimana strategi penanggulangan stunting pada masa pandemi COVID-19. Ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya nanti saya minta tolong kepada Dr. Aida juga memberikan jawabannya, memberikan jawaban pertanyaan. Kemudian juga ini ada pertanyaan Dr. Ahmad, mungkin bisa berdua juga, bagaimana kalau anak itu stunting di usia 24 bulan, apakah bisa diperbaiki? Itu satu. Yang kedua, apakah masalah geografis mempengaruhi prevalensi stunting? Karena ada tadi yang bertanya, beliau itu tinggal di daerah pegunungan. Nah, prevalensi stuntingnya cukup tinggi. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pertanyaan dari peserta. Mohon Dr. Ahmad memberikan jawaban. Begitu pula juga Dr. Aida, karena ini menyangkut dua-duanya sama tentang penanggulangan stunting. Silakan Dr. Ahmad. Yang pertama, anak itu panggil ke puskesmas. 24 puskesmas, petugas gizi, isi semua buku KIA-nya. Nah, kemudian pakai grafik berat badan, berat tinggi badan. Nah, pastikan stunting apa tidak tuh. Jangan ngomong stunting, tapi apa tadi, pendek atau tidak pendek kan ada di sana yang ya, berat badan dan sebagainya ya. Stunting, Kurus, tidak kurus. Nah, itu baca lagi petunjuk Kemkes di situ ada. Nanti diajarkan aplikasi buku KIA untuk membaca pertumbuhan. Untuk lihat perkembangannya, isi KPSP, kuesioner pra-screening perkembangan. Diisi lagi, nanti puskesmas diajarin lagi KPSP. Bukunya udah ada, buku hijau. Saya termasuk orang yang melatihnya ke Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan nggak ada posyandu, namanya Baruga katanya kalau saya nggak ingat ya. Betul ya Bu Aida ya? Ada desa-desa itu namanya Baruga, tuh dikumpulin di situ. Saya juga teringat Baruga. Nah, kemudian setelah ketemu yang gizi buruk, gizi kurang, atau di bawah garis merah, kumpulkan. Mau di rumah pemulihan. Di rumah pemulihan ada dokternya di sana yang mengerti. Nah, dokternya lah yang obati. Kemudian bagaimana caranya? Nggak usah tahu bagaimana caranya, dokternya udah tahu bagaimana membuatnya. Karena ini kompetensinya kompetensi para dokter. Kan nggak tahu PKMK itu apa, special need itu apa, formula 75, 100, dan sebagainya. Nanti dokternya ngajarin bagaimana ini, menunya, dan lain sebagainya ya. Tapi prinsipnya tadi saya pakai lagu tadi, berat badan sesuaikan dengan umur tersebut dikasih apa. Tapi kalau tinggi yang dipakai, tinggi badan cocoknya dengan umur berapa, umur itu beratnya berapa, baru dihitung RDS-nya kebutuhan. Sudah. Di mana-mana Profesor Damayanti ngomongnya seperti itu. Nah, karena kadang-kadang dokter puskesmas lupa lagi, Dokter Aida. Itu mungkin waktu koas, waktu apa, dia lupa. Dia nggak ngerti lagi formula 75. Padahal formula 75 bikinnya ada tuh di buku KIA. Di buku yang jingga juga ada. Ya. Sebenarnya sudah lengkap semua, Dok ya. Sudah lengkap, cuma bacanya yang nggak lengkap. Kemudian bagaimana cara bayarnya? Nah, jangan nanya ke puskesmas, ke rumah sakit cara bayarnya. Dinas Kesehatan itu otonomi daerah. Undang-Undang 23 sudah diserahkan semuanya. Uangnya sudah diserahkan. NSPK namanya sudah diserahkan. Ada 4 NSPK-nya. Pertama, ada UKP,
di Yankes. Jadi pasti di semua dinas kesehatan ada Yankesnya. Kemudian ada Kesmasnya, pasti ada Kesmasnya, UKM. Untuk barang-barang beli-beli yang PKMK, beli segala macam itu SDK tanggung jawabnya, sumber daya kesehatan. Penyakit COVID ini P2P. Jadi ada 4 orang di dinas kesehatan yang ngurusin COVID, masing-masing urusan sendiri. Dia lupa sama stuntingnya, dia lupa sama imunisasinya. Orang Kesmas nggak mau, takut ketularan. Orang Yankes, emangnya gue pikirin, gue mah tungguin aja sisi rujukan, nggak datang-datang. Nah, karena ini sekarang forumnya semua ada, tolonglah sinergi sama-sama. Yang UKM kerjalah, tapi kerjanya jangan dikumpulin. Pakai home care, timbang. Kalau dia di bawah garis merah, kirim ke dokternya mau diapain. Kalau di situ ada obatnya, ini semuanya obatnya adanya namanya biskuit. Tanya dokter Aida, biskuit bisa ngobatin gizi buruk nggak? Udahlah, jadi ujungnya bukan itu. Nah, makanya ajarin oleh kita semua bagaimana. Dokter Damayanti teriak di 118 kabupaten kota, udah ketemu. Kemudian udah sampai, ternyata dikasih minum 2 minggu, naik semua. Tuh, Dokter Damayanti ngomong di mana-mana. Butuh yang namanya protein hewani 14%. Makanan lokal, boleh nggak tadi makanan lokalnya pepes ikan? Boleh. Tapi untuk yang si anak tadi yang gizi buruk yang 2 tahun umur 3 beratnya 7 kilo, ya nggak bisa kan? Dia enzimnya kurang, gimana mencernakannya? Mereka harus perlu yang namanya elementary diet namanya. Kalau protein bentuknya sudah asam amino, karbohidrat harus bentuknya sudah glukosa. Mikronutrien tadi yang disebutkan sudah pecah semua jadi mikronutrien. Kalau perlu ada zincnya, ada Fe-nya, ada apanya, baru diminumin dalam jangka waktu pendek. Kalau nggak bisa diminumin, tanya dokter Aida berapa puluh tuh yang dimasukin pakai NGT, pakai makanan sonde. Itu dibikin kan gitu. Nah, itu semuanya butuh keterampilan, butuh kompetensi, nggak usah diumumkan. Itu mah urusannya para dokter. Kalau yang bukan dokter diajarkan, nanti dokternya pindah. Gitu kan. Nah, Baiklah. itu. Satu lagi yang urusannya apa tadi? Geografis. Geografis Katanya. Penduduk yang di pantai Indonesia itu 96.000 kilometer. Ya, pantainya itu. Di situ Bu Meda udah jalan-jalan tuh, Sel Morotai, Sel apa lagi? Sel Wakatobi. Benaken, kita udah didatangin tuh sama kita semuanya seluruh Indonesia. Karimata kemarin ya. Yeah. Itu semuanya mereka itu ternyata lebih sehat dibandingkan yang di gunung. Saya nggak tahu ketika dicek karena makan ikan katanya. Jadi ikan lah yang digelorakan. Saya kebetulan bawa teman-teman dari Gizi, Balitbang itu ya waktu itu jalan-jalan di sel-sel itu, alhamdulillah Bu, ternyata yang di gunung, yang ekspedisi Kesra Nusantara lebih berat. Di Asmat tuh berat, di Pegunungan Jaya Wijaya. Ya. Kemarin di Kalimantan Tengah, dia berat itu semua. Jumlahnya pun. Tapi yang di pantai-pantai lebih baik. Nah, di NTT, yang berat itu yang di tengah-tengah pulaunya. Di TTS, TTU ya. Tapi yang di ND, di Banda, ini semuanya, wah hebat semua. Jadi kesimpulannya, yang di gunung lebih prihatin dibandingkan dengan yang di pantai. Tapi kalau cuaca, yang di gunung lebih enak karena lebih dingin. Terima kasih Dr. Ahmad pencerahannya. Bisa ditambahkan Dr. Aida tadi, apakah kalau stunting pada usia sudah 24 bulan, apakah itu bisa diperbaiki? Kemudian tadi masalah geografis, apakah yang tinggal di pegunungan kok lebih berat gitu ya, prevalensinya lebih tinggi? Ya. Ya, terima kasih Bu. Jadi sebetulnya awal kalau kita menemukan seorang anak, misalnya yang pertama kita lakukan adalah melihat dulu status gizinya. Jadi kita lihat berat badan, menurut panjang badan bagaimana, BBU-nya bagaimana, TBU-nya bagaimana, itu dulu. Kalau misalnya bagus semua berarti tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya semuanya di bawah -3, nah itu berarti kita harus intervensi, tidak boleh lagi menunda intervensi. Ya, jadi nanti setelah itu baru kita follow up kembali apakah sudah bagus atau tidak. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai di posyandu atau puskesmas,
Saya cuma mau mengingatkan saja, tolong jangan salah ukur. Kenapa? Karena kalau salah timbang, timbang berat badan salah, kemudian salah ukur panjang badan, maka status gizi juga akan salah. Nah, kalau status gizi salah, berarti ya terapinya juga salah. Itu yang paling sering kita temukan. Jadi biasanya timbangannya juga harus bagus, artinya yang harus ditera. Karena kalau kita tidak tera ya kita salah menimbang. Apalagi kalau kadar yang kita serahkan untuk menimbang atau mengukur, ya sebaiknya kita timbang ulang. Dan saya rasa dari puskesmas itu kan sudah ada timnya ya, ada petugas gizi dan juga ada perawat atau bidan. Nah ini tolong ditimbang kembali, apakah cocok yang kadar timbang, yang kadar ukur, karena bisa saja salah. Jadi kalau misalnya sudah jelas, sudah bagus, artinya sudah cocok, timbangannya sudah cocok, panjang badannya ya, baru kita lihat status gizinya bagaimana. Kalau status gizinya baik, berarti tidak ada masalah. Ya, BBU, PBU, dan BBPB tidak ada masalah, berarti itu bagus. Tapi kalau dia ada yang berkurang, misalnya status gizi kurang, atau status gizi buruk, atau dia pendek misalnya, atau berat badannya sangat kurang, nah ini yang harus kita tangani. Jadi ya, kembali lagi ke WHO, ya, berarti kita menggunakan 3 fase, ya, fase stabilisasi, transisi, dan rehabilitasi. Saya rasa ini semua dokter-dokter di puskesmas saya rasa sudah pernah dilatih tentang ini. Ya, saya rasa itu saja, Bu. Mungkin untuk kalau memang ada gangguan ya, ada gangguan gizi misalnya. Cuma untuk COVID ini saya anjurkan saja bahwa makronutrien dan mikronutrien harus cukup. Artinya kalau dia status gizinya baik, berarti imunitasnya juga pasti bagus. Artinya ya untuk kena COVID ya agak susah sebetulnya ya, karena imunitasnya bagus. Ya, tapi kita harus timbang dengan baik dan tinggi badannya juga harus ukur dengan baik. Ya, mungkin itu saja mungkin, Bu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Dokter Aida dan Dokter Ahmad Meda, Sentika. pengumuman Ya. lagi sedikit. Ya. Ada pengumuman nih baru. Ada 4 dokter lagi meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi Hidayat raji'un. SPOG di Malang kena COVID. Ya. Dr. Heru Prasetya, spesialis bedah, Rumah Ya. Sakit Ulin Banjarmasin. Anaknya Dr. Budi Harsono yang meninggal tadi, namanya Albert Harsono. Baru sembuh di Rumah Sakit Stresia. Kemudian Dr. Amdad, spesialis THT di Nganjuk. Dr. Hilmi di Gresik. Jadi tolong ini, hari ini aja 6 lagi dokternya meninggal. 5 itu orang di atas 60, yang 1 masih 48 tahun. Jadi tolong teman-teman sekalian yang mendengarkan webinar ini, jangan ngambil resiko. Pakai N95, beli aja lah, cari, harus dapat. Simpan di dalam. Simpan. Ya. Kalau perlu, kasih lagi masker operasi. Jangan lupa pakai seal. Ya. Kemudian kasih. Nih. Bebas, insya Allah. Nah, bajunya pakai cover. Ya. Tolong ini diperhatikan, karena ini yang akan menyelamatkan kita. Saya teriak ke teman-teman semua, sebelum mengobati orang lain, jaga kesehatan kita. Jelas ya, Bu Aida masih praktek, tapi tolong ya pakai APD. Nggak praktek, Dok. 3 bulan nggak praktek. Ya, isi konsultasi aja, pakai kaca. Saya juga pakai kaca di rumah sakit. Rumah sakit saya rumah sakit besar semua tuh. Rumah sakit Premier Bintaro, Rumah sakit Maya Pada. Tapi hanya Kamis Sabtu. Semua begitu juga ya. Kan ingat Dokter Hegar tuh ya. Dokter Win. Pokoknya bos-bosnya di tempat saya itu semuanya pakai itu semua. Jadi pasiennya pakai telekonferensi, bikin telekonferensi. Ya, ya. Terima kasih Dokter Ahmad. Kami menyampaikan turut berduka cita kepada teman-teman kita, tenaga medis yang telah mendahului kita, dan itu tetaplah kita jadi stay home, stay healthy, stay safe. Jadi itu yang perlu kita tekankan semua. Jangan lupa bahagia. Ya, bahagia, jangan stres ya. Kemudian kepada para peserta, mohon maaf Kabid Kesmas
Bapak Muhammad Husni Tamrin tidak bisa bergabung dengan kita karena ada masalah dengan sinyal sehingga beliau tidak bisa hadir, tetapi memberikan bahan-bahan bahan-bahan presentasinya kepada kita semua sehingga nanti para peserta akan dikirim melalui email bahan-bahan yang disampaikan oleh para narasumber. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami oleh para narasumber, Dr. Aida Yuliati Abaso, spesialis anak konsulen, kemudian juga Dr. Rahmat Sentika, spesialis anak konsulen Mars. Beliau juga adalah surveyor akreditasi FKTP tingkat 1 dan kepada Direktur Eksekutif HIPPG UI dan para penyelenggara lainnya atas terselenggaranya webinar ini kami mengucapkan terima kasih dan kita selalu bahagia, sehat, dan kepada para peserta jangan lupa kalau daerahnya masih zona merah ya hati-hati, kami pun saya dan Pak Rahmat dalam wilayah yang sama masih zona merah, jadi memang kami hati-hati juga. Udah berapa hari, ya hampir 3 bulan, palingan baru 3 kali saya keluar, tapi itu untuk olahraga aja. Ya, saya kembalikan, tapi sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah kepada semuanya, mohon maaf lahir batin, stay healthy, new normal itu sebenarnya biasa-biasa aja karena kita memang harus berubah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kembali kepada warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, terima kasih Bu Maida. Maida. Ya, Terima kasih. Ya, Ya, untuk Dok. menutup acara ini, ya terima kasih semua para narasumber dan Bu Maida sebagai moderator. Untuk menutup acara ini, kami persilakan Bu Widya untuk menutupnya. Waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih. Terima kasih Mas Dwi. Terima kasih narasumber kami, Dr. Aida, Dr. Rahmat Sentika, Dr. Maida Oktarina sebagai narasumber, dan Bapak Ibu sekalian semua peserta, mohon maaf apabila pertanyaan-pertanyaannya ada yang belum kami jawab. Nanti akan kami usahakan kami jawab via email, atau misalnya memang dibutuhkan lagi tanya jawab langsung, silahkan sampaikan kepada kami, akan kami buka mungkin lagi untuk tanya jawabnya secara langsung. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian peserta webinar, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas keikutsertaannya. Dari kami HIPPG UI, dengan ini juga kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah kepada Bapak Ibu yang merayakannya. Dan untuk Bapak Ibu sekalian tidak merayakan, jangan lupa semuanya dan kami semua juga untuk tetap stay healthy, hidup sehat, bahagia. Kenapa bahagia? Karena dengan bahagia itu imun sistem kita akan menjadi kuat. Oke, saya rasa begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti webinar-webinar kita dan jangan lupa untuk ikuti Instagram kami yaitu Aksi Cegah Stunting dan The HIPPG, The Habibie Institute. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.